Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tema kali ini tentang komunikasi. Ya, ilmu tentang komunikasi ini adalah ilmu yang senantiasa selamanya sampai kapanpun kita selalu membutuhkan. Ya, dan kita harus merasa berkewajiban untuk terus belajar tentang seni ilmu komunikasi ini. Kenapa saya bilang ini ya? Karena sangat berbeda segala sesuatunya. Kenapa? Karena salah satu paling menjadi penentu dalam kita di bidang apapun kita gitu ya. Kita ada di divisi apapun itu adalah komunikasi. Kemudian biasanya memang kesalahan, kegagalan yang kita dialami oleh perusahaan besar ataupun secara personal adalah karena yang terpenting faktor komunikasi. Jadi memang komunikasi ini adalah sangat urgen banget untuk dipelajari dan kita nggak boleh berhenti untuk belajar tentang komunikasi. Nah, dari sekian banyak tips-tips komunikasi yang harus kita pelajari, yang terpenting dari sekian yang ada itu yang penting yang pertama adalah opener. Opener itu adalah kalimat, kata-kata atau komunikasi sebagai pembuka ya. Yang terpenting itu adalah kita harus menangkan 3 menit pertama pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita untuk goals apapun. Mulai sekarang kita harus merasa penting untuk mempersiapkan opener ini agar kita bisa baik di 3 menit pertama, agar kita bisa memenangkan hati lawan bicara kita, klien kita atau siapapun yang akan kita tembak ya di 3 menit pertama itu. Seperti apa sih openernya? Harus bagaimana kita untuk bisa mengambil hati, menangkan hati lawan bicara kita di 3 menit pertama. Yang pertama adalah bahasa yang kita pergunakan adalah bahasa lawan bicara kita. Ya. Jadi baiknya sebelum kita ketemu dengan seseorang, kita harus mendapatkan informasi dulu. Apa sekarang aktivitas yang lagi disenengin itu apa, kemudian dia sekarang lagi menggarap apa dan sebagainya gitu ya. Ketika kita sudah tahu informasi tentang itu, walaupun hanya sedikit, itu sudah menjadi hal yang menjadi modalitas kita. Jadi ketika kita masuk, siapapun termasuk kita sendiri. Yang penting lagi yang kedua adalah samakan frekuensi. Ya. Samakan frekuensi itu ya pokoknya sederhananya kalau orangnya duduk kita duduk, kalau orangnya berdiri kita berdiri, kalau orangnya bicara lebih keras kita mengimbangi, orang berbicara halus kita juga bisa mengimbangi. Kemudian orang membuka pembicaraan dengan bahasa apa kita mengimbangi. Jadi tampilkan ya diri kita yang membuat nyaman, kemudian nyambung. Nah, untuk bisa nyambung ini hal orang yang biasanya terlupa ya. Mungkin saya pernah menyampaikan dulu tentang waktu saya sampaikan tentang NLP ya, menurut ilmu neuro language ya, bahwa kesalahan kita biasanya kan ada pitching leading. Pitching itu kita membangun kesamaan dulu ya, membangun kesamaan dulu, sesuaikan dulu, kita baru mengarahkan. Nah, seringkali orang itu belum membangun kesamaan, belum menyamakan frekuensi, ya belum menyamakan banyak hal, bahkan dari gestur ya, cara duduk, senyum kita, kemudian bahasa yang kita pakai, gestur tubuh kita ya, bahasa tubuh kita ini, intonasi yang kita pakai, ekspresi kita tuh belum sama, kita sudah ke leading gitu, kita sudah mengarahkan seseorang atau lawan bicara kita pada saat patching belum terbangun. Nah, di situ kesalahannya seringkali mengapa
seseorang menjadi sulit untuk nyambung. Padahal untuk membuat nyambung dan untuk membuat bicara jadi mengasyikan, sesuatu yang bisa panjang ya, dan tanpa sadar akhirnya ngalor ngidul, kemudian pada akhirnya membuat ketika kita bicara produk akan menjadi mudah, itu sebenarnya awali dengan pitching-nya dulu. Leading-nya itu next ya, leading itu belakangan. Nah, kesalahan komunikasi yang biasanya dilakukan oleh para seller ya, atau para ya kita-kita yang sedang membangun komunikasi dengan orang lain itu biasanya mengarahkan dulu sebelum leading dulu, sebelum menyamakan dulu. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Jadi senyum ya, bahasa tubuh itu hal yang penting. Bahkan cara sikap duduk dari lawan bicara kita pun itu ketika kita samakan, ternyata menurut ilmu neuroscience itu akan sangat mudah untuk membangun, untuk menjadi satu frekuensi gitu. Jadi kalau orang yang duduk tegak, kita berusaha duduk tegak. Kalau orangnya tangannya di atas dari tangan kiri, kita ikuti seperti itu ya. Kalau orangnya tersenyum manis, kita pun bisa mengikutinya. Dan ketika kita mengikuti semua gestur tubuhnya lawan bicara kita, ketika kita rubah gestur tubuh kita ke arah yang kita harapkan, ke arah kemana arah kita mau membawa lawan bicara kita, itu ternyata akan sangat mudah. Nah, di situ kuncinya yang kita kadang-kadang suka lupa. Nah, karena kita tuh sering kali lupa, maka itu harus diingat-ingat dan harus berlatih terus ya. Harus berlatih terus agar kita pun akan bisa lebih mudah mengapresiasi apapun yang ada pada lawan bicara kita. Karena siapapun kalau diapresiasi itu membangun sebuah rasa nyaman dan merasa dihargai gitu ya. Pada akhirnya kalau sudah terbangun itu, keakraban, kedekatan, hubungan itu bisa akan mudah gitu terbangun ya. Karena sebenarnya ya, membangun keakraban, membangun kedekatan, membangun hubungan itulah sebaik-baik prospek ya. Masih bisa keterima suaranya? Aman, Bu, jelas. Ya. Nah, jadi prinsipnya pada saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, ya, apalagi tujuannya untuk sale, ya, prinsipnya adalah yang pertama, orang yang kita prospek itu merasa bahwa dia terbantu, ya. Semua kesulitan, semua keraguan, semua kan biasanya rata-rata konsumen itu semuanya sifat peragu, ya. Ragu dengan produknya, ragu dengan cara pembayarannya, ragu dengan banyak lah gitu. Kita harus menangkap apa keraguannya sehingga kita bisa masuk ya di area apa yang membuat lawan bicara kita ragu ya. Jadi kita harus membantu, kemudian kita harus menyenangkan ya, harus menyenangkan lawan bicara kita. Kita juga harus bisa memberi solusi dari apa kesulitan atau apapun walaupun tidak berhubungan dengan produk kita. Ketika lawan bicara kita sedang mengalami kesulitan, kita kemudian menjadi bisa membantu sebagai problem solver untuk dia, itu pun akan sangat mudah membangun keakraban dan kedekatan. Dan juga ada service dan melayani dari diri kita secara tulus kepada lawan bicara kita, itu pun akan sangat membangun keakraban. Dan apapun urusan yang ada pada lawan bicara kita, itu kita berusaha untuk memudahkan gitu. Berusaha untuk memudahkan. Nah, akhirnya ya lawan bicara kita merasa bahwa wah, ketemu dengan kita tuh benar-benar terasa manfaatnya gitu loh. Nah, kalau sudah benar terasa manfaatnya ketemu dengan kita, siapapun insya Allah akan menjadi mudah dekat dengan kita. Karena sebenarnya semua orang itu adalah prospek ya. Nah, karena semua orang itu adalah prospek, maka kita harus mengkondisikan kita untuk menjadi sebaik-baik prospek. Ya, menjadikan siapapun ya, kita bertemu dengan siapa apapun dan sedang apapun, sedang antri beli martabak lah, sedang kita nunggu di stasiun lah, sedang apalah, itu adalah tempat kita prospek dimanapun. Karena kita kalau sudah terbangun ya kepribadian dan karakter itu dalam diri kita, karakter
seorang selling yang sejati itu sebenarnya dimanapun bisa jadi prospek. Jadi intinya menangkan hatinya gitu ya. Dan satu menangkan hatinya, yang kedua jangan leading sebelum pitching ya. Nah itu prinsip-prinsipnya harus dipahami. Kemudian, nah untuk menjadi seorang komunikator yang baik ketika kita berhadapan dengan siapapun, ada skill satu hal yang harus juga kita bangun di dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu setiap kita itu harus memiliki skill untuk selalu menjaga mood kita, menjaga perasaan kita, menjaga suasana hati kita. Selesaikan dulu komunikasi dengan diri kita sendiri. Kita harus bisa mengontrol emosi kita dengan diri kita sendiri. Ketika sudah beres, maka kita akan mudah berhubungan dengan siapapun. Untuk para mbak-mbak dan ibu-ibu, minimal pada saat PMS itu kan biasanya agak-agak gitu ya, agak-agak berubah ya, karena faktor dari hormon gitu ya, jadi agak sensitif, agak mudah tersinggung. Jadinya sebenarnya omongannya nyambung, dianggap nggak nyambung karena, nah kalau sedang kayak gitu, karena kita harus selling gitu ya, maka pastikan dulu diri kita untuk dalam kondisi nyaman, dalam kondisi bisa jeda dulu. Kalau misalnya kita merasakan kan kondisi psikologis kita sedang nggak bagus, pasti kerasa ya kita itu. Nah kalau sedang bagus itu jeda aja dulu gitu, kita stop dulu, kita diem dulu sebentar, sadari nafas kita, ya tarik nafas panjang, kemudian sadari nafas kita, dari nafas keluar dan masuk, kemudian bersyukur, yakin bahwa Allah akan memudahkan. Ketika ketenangan sudah datang, baru kita mulai on ya, berbicara dengan orang lain. Nah, jadi kalau seandainya terasa ada hal yang tidak menyamankan dalam diri kita, mungkin ada masalah dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua dan sebagainya, itu harus diatasi dulu. Harus kita dalam suasana hati yang moodnya baik dulu, agar apa? Karena sangat berpengaruh dengan gestur tubuh kita dan kualitas kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pasti kita kalau dalam keadaan sedih, nggak enak, nggak nyaman ya. Coba orang itu pasti nggak enak kan kalau lihat kita tertunduk, badannya bungkuk, wajahnya nggak enak dilihat. Nah kayak itu kita mau selling, mau prospek sama orang. Orang kira-kira suka nggak ketemu sama kita kalau kita kayak gitu? Nggak suka. Jadi kita harus stop dulu, bangun dulu suasana hati yang baik, kemudian nyamankan dulu dengan diri kita, smile, senyum dengan semanis mungkin di hadapan cermin, seolah-olah senyum kepada diri sendiri, ya, seolah-olah senyum kita berikan pada orang lain yang terbaik, yang paling tulus. Ketika senyum kita sudah enak dilihat oleh kita sendiri, barulah kita ketemu dengan lawan bicara kita. Karena betapa pentingnya komunikasi ini, sehingga ide-ide hebat yang kita miliki pun tidak akan bisa tersampaikan dengan baik karena kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Pada akhirnya goals-goals kita akan tertahan, kita akan kesulitan mendapatkannya karena diawali dari kesalahan dalam komunikasi ini. Jadi jangan dianggap sepele ya. Komunikasi ini dari sini biasanya awal masalah itu pertamanya adalah dari sini. Nah, jadi kalau kita semua insya Allah sudah memiliki kepribadian seorang seller yang baik, insya Allah itu adalah kepribadian yang terbaik sebagai contoh dari Rasulullah juga seperti itu. Jadi ya memang jangan harap nyambung ya kalau kita belum ada sinergitas antar hati dengan lawan bicara kita. Kalau seandainya belum itu ya kita akan kesulitan, nanti akan mengembangkan produk, akan mengarahkan lawan bicara kepada goals kita, itu akan kesulitan. Dan ini yang terakhir adalah tips-tips yang harus diperhatikan ya oleh kita semuanya agar memudahkan kita di dalam berkomunikasi ya. Tips yang terpenting adalah tadi ya, menang 3 menit pertama. Yang kedua itu pitching dulu baru leading ya. Jadi arahkan setelah kita sudah satu frekuensi dengan lawan bicara kita. Kemudian ada tips lagi
tunjukkan minat dan ketulusan kita terhadap apa yang disukai oleh lawan bicara kita. Nah, ini penting banget. Nah, ini penting banget juga itu untuk membangun kualitas kesadaran kita, untuk membangun kualitas diri kita, bisa memberdayakan diri kita juga. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan disukai oleh siapapun. Kemudian kita mau sungguh-sungguh ya dalam menghargai kepentingan orang lain. Pada saat itu cara kita sedang mempunyai kepentingan apa, kita ikutin dulu. Setelah matching baru kita arahkan. Kemudian yang kedua itu mengulang predikat. Ini penting karena ini berhubungan dengan ilmu NLP ya. Pengulang predikat itu seperti ini. Misalnya kita sama-sama sedang duduk bersebelahan dengan seseorang di stasiun lah, katakanlah gitu ya. Kita tujuannya mau ke Bandung misalnya. Kemudian di sebelah ada seseorang. Ibu mau ke Bandung juga, misalnya kayak gitu. Oh enggak, saya mau ke Jakarta misalnya. Nah, kita kan sedang membangun patch ini, sedang membangun kesamaan untuk satu frekuensi ya. Sedangkan wah ini ada perbedaan nih, kita mau ke Bandung, ibu ini mau ke Jakarta. Nah, ketika ada perbedaan itu biasanya itu membangun kesamaan kan. Nah, ada perbedaan kita jomplang lagi. Oh, ke Bandung, ibu ini mau ke Jakarta. Nah, kita yang harus naik lagi. Oh, mau ke Jakarta ya, Bu ya. Nah, itu kalau ketika kita mengulang kata-kata predikat yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya, mau ke Jakarta ya, mengulang katanya, itu kita akan secara otomatis menurut ilmu neuroscience itu akan menyamakan frekuensi, padahal sesederhana itu loh. Sesederhana itu. Oh, mau ke Jakarta ya, Bu ya. Ibu memang tinggal di Jakarta atau sering di Jakarta? Nah, Jakarta kita ulang beberapa kali sama dengan yang dikatakan oleh Ibu tadi, itu pun sebenarnya itu ada kunci. Nah, itu sederhana tapi harus diingat-ingat. Seperti itu. Kita mengulang kata yang dikatakan oleh lawan bicara kita, ini merupakan sebuah penghargaan bahwa kita itu memperhatikan ya, membuat istimewa lawan bicara kita. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, sesuaikan diri kita dengan minatnya ya. Jadi lihat orang itu, ada yang orang itu senangnya detail. Ada orang itu senangnya menceritakan cuma garis besarnya aja. Nah, itu kita harus lebih peka ya. Jangan kita berbicara detail pada orang yang nggak suka detail ya. Karena itu memang kalau detail dan tidak biasanya bawaan, yaitu genetis ya. Genetis biasanya yang cenderung berwatak melankolis itu senangnya memang detail. Nah, tapi kalau orang yang tidak suka detail, kita nggak usah berbicara dengan hal yang kecil-kecil, perintilan itu nggak usah, karena itu nggak disukai ya oleh orang yang suka dengan garis besar. Kita bicara dengan garis besarnya dulu. Ketika sudah mendapatkan hatinya, kita sudah memenangkan hatinya, baru kita memudahkan untuk bicara mengarahkan ke arah goals kita. Kemudian pada saat bicara, atur nafas. Nah, ini juga sederhana tapi sebenarnya sangat membantu kita. Bahkan ini ada sebuah rahasia juga ya dari neuroscience. Ketika kita bisa melihat pergerakan nafas dari lawan bicara kita, kemudian kita nafas sesuai dengan ritme nafas dari lawan bicara kita sehingga nafasnya menjadi sama, itu pada akhirnya orang itu secara automatically itu dia akan merasa lebih dekat dan satu frekuensi dengan kita. Bahkan ketika nafas kita sudah sama, kemudian kita arahkan kepada goals yang kita inginkan, itu akan memudahkan. Ya, jadi atur nafas itu sebenarnya itu akan memudahkan kita ya. Juga ini untuk orang-orang jomblo visabilitas yang mau mendekati calon untuk menikah, ini bisa dipakai tips ini karena ini memang umum, bukan untuk telling aja, untuk banyak hal. Kemudian pahami maksud yang tersirat dari lawan bicara kita ya. Karena ada orang itu yang tidak bicaranya itu tidak langsung tiba-tiba mau terbuka menceritakan banyak hal, itu enggak. Kadang orang itu menggambarkan dirinya dengan melalui gestur, dengan melalui tatapan mata.
dengan melalui rona wajah, dengan melalui bahasa-bahasa isyarat. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu kita harus tangkap dulu maksudnya, ya. Maksud yang tersirat, tidak selalu maksud orang itu bisa ada yang tersirat juga. Nah, yang tersirat itu kita harus, insya Allah ini mungkin karena jam terbang ya, nanti kalau kita sering berkomunikasi dengan orang dengan kualitas yang baik, insya Allah hal-hal yang tersirat itu kita akan lebih mudah untuk menangkapnya ketika kita sudah memulai itu. Kemudian yang selanjutnya adalah samakan bahasa tubuh. Ya, tadi sudah saya sampaikan, yaitu mirroring ya. Orangnya duduk dengan menyilangkan kaki, kita boleh mengikutinya. Nafasnya kita boleh mirroring mengikutinya. Tangannya di meja, tangan kanan di meja, tangan kiri di bawah, kita ikutin. Kemudian bagaimana dia menatap kita ikutin. Ya, ketika sudah itu ada sinyal, ketika kita ikuti itu ada sinyal yang terbroadcast kepada lawan bicara kita untuk satu frekuensi, untuk lebih mudah. Bahkan ketika sudah ada sinyalnya tertangkap sama lawan bicara kita, bahwa orang yang ada di hadapan dia itu adalah orang yang sangat menyenangkan, orang yang sangat klik banget dengan kita, maka ketika kita bicara produk itu akan menjadi mudah. Kemudian hargai waktu dan tenaga dari lawan bicara kita. Kita lihat ya suasana hati dan waktu yang dimiliki oleh lawan bicara kita, apakah dia terburu-buru, apakah dia bisa bicara dalam waktu yang panjang atau sebagainya. Kita pun harus jeli melihatnya. Karena kadang-kadang ada orang bisa closing pada saat bersama-sama di dalam lift. Ada orang bisa closing pada saat bersama-sama santri beli cilok misalnya gitu ya. Ada orang yang bisa closing dalam kondisi apapun yang waktunya sangat sempit gitu ya. Kenapa seperti itu tadi karena dia bisa memenangkan di 3 menit pertama bersama dengan orang yang tidak memiliki waktu yang panjang bersama dengan kita. Ya mungkin seperti itu dalam komunikasi hari ini. Ya tolong itu hal-hal yang kunci ya, karena itu semuanya dari NLP ya, tolong dipelajari kembali, kemudian segera praktekkan dan segera rasakan bahwa ketika itu memang benar-benar kita sudah praktek, Masya Allah, kita akan jadi orang yang banyak followersnya. Mereka akan mudah mengikuti kita, siapapun akan melihat kita adalah pribadi yang menyenangkan, sangat open ya, apapun gitu, sehingga ketika kita mempunyai maksud apapun untuk orang lain mau bekerjasama dengan kita bangun relasi dan segala macam, menjadi sangat mudah. Tapi jangan lupa semua harus diawali dengan bismillah dan ketulusan hati karena Allah. Karena orang yang tulus dan tidak itu juga mudah terbaca, apalagi untuk orang yang sensitif. Orang yang sensitif itu mudah membaca ketulusan ya. Senyum orang yang tulus dengan yang tidak itu, yang orang yang paham ilmunya akan bisa menangkap itu siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Tatapan mata orang yang tulus dan tidak itu bisa terbaca. Gestur tubuhnya orang tulus dan tidak juga bisa terbaca. Bahasa, pola komunikasi, bahasa yang dipakai, kemudian bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dan sebagainya itu adalah menggambarkan ketulusan dari seseorang. Jadi insya Allah ketika itu tulus dilakukan karena Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya untuk memudahkan ikhtiar kita. Insya Allah begitu ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa aplikasi yang sudah pinter aplikasinya. Terus diulang-ulang dan dilatih kembali agar bisa expert kita semuanya ya. Ya, tim-tim kita semua adalah tim yang expert untuk bisa mengejar apa yang sudah kita targetkan bersama ya, insya Allah. Mungkin begitu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.